Halo, apa kabar Famers semua? Jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Institut Pertanian Bogor atau IPB University untuk membahas segala hal yang terkait dengan kebangsaan, perekonomian, kerakyatan, dan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famers dukung kami terus dengan selalu memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, dan menyebarkan, membagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di Fam Station. Kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang cukup penting, aset terpenting dalam perekonomian, terutama di era digital. Dia bukan berupa aset fisik, tidak hanya berupa uang, atau juga berupa modal fisik lainnya. Aset terpenting itu adalah informasi. Dan Famers, sedemikian pentingnya informasi ini sehingga seorang ekonom bernama Joseph Stiglitz bisa meraih Nobel Ekonomi pada tahun 2001 karena bahasannya tentang informasi. Kita akan membahas tentang seberapa penting nilai informasi bersama dengan dua orang narasumber. Ada narasumber tetap di Covidonomics Fam Station, Dr. Iman Sugema, dosen IPB University. Apa kabar, Kang Iman? Alhamdulillah baik, Kang Hardi. Sudah dapat banyak informasi apa hari ini? Tentunya kalau dosen kan selain mendapatkan informasi, selalu memberi informasi. Oh iya, penting. Dan pekerjaan kita itu. Ya. Dan satu lagi adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat KIP, Mas Arief Adi Kuswaradono. Apa kabar, Mas Arief? Baik, alhamdulillah Kang Hardi. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Pak Iman Sugema dan juga untuk teman-teman. Nah, itu agak mundur Pak Arief, itu nanti kumisnya kelihatan biar lebih ganteng lagi. Nah, gitu. Jadi sekarang Komisi Informasi Pusat ya. Ya. Dan ini yang menentukan apa informasi ini adalah sebuah barang publik atau boleh informasi sebagian yang bisa dipegang sebagai private aset. Seperti itu ya mungkin yang menentukannya Anda juga. Ya, jadi begini, tadi sudah disampaikan sudah betul itu. Jadi informasi dalam perspektif masa kini itu adalah aset. Tidak hanya aset, tapi juga kalau kita lihat di konstitusi kita pasca reformasi itu adalah hak. Iya. Jadi hak untuk semua warga negara ya, sesuai dengan pasal 28F ya Undang-Undang Dasar 45. Jadi baik untuk menyangkut propertinya, informasi terkait propertinya maupun dengan kehidupan sosialnya. Dalam aspek yang luas itu memang hak masyarakat ya. Ya. Jadi sebagai barang publik demikian. Sebagian informasi itu. Tidak hanya barang publik, barang pribadi juga. Ya, oke. Baik. Nah, bagaimana kita bisa menjamin selama ini negara gitu memastikan bahwa masyarakat itu dapat haknya untuk mendapatkan informasi itu? Jadi banyak hal yang sudah diupayakan agar masyarakat bisa mendapatkan haknya. Jadi ini kewajiban ini sebetulnya tidak hanya melekat pada kami ya. Kami mengawasi, tapi yang lebih utama adalah melekat di badan publik. Badan publik itu artinya kementerian, kemudian pemerintah daerah, bahkan mungkin badan swasta ya. Itu mereka yang menerima sebagian atau seluruhnya ya anggaran dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat atau luar negeri. Itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mereka kepada publik. Ya. Kalau mereka tidak melakukan kewajibannya, itu bisa digugat. Iya, ada mekanisme sengketa untuk menguatkan hak akses ya atas layanan informasi yang dimiliki oleh masyarakat. Dan apabila badan publik tersebut tidak memenuhi, itu bisa dipidana, ada pasal pidananya. Jadi denda 5 juta atau penjara 1 bulan. Kecil ya, mungkin terlihat kecil ya dibandingkan kalau dengan undang-undang yang lain. Tapi siapa sih orangnya yang mau dipenjara? Hanya karena megang informasi. Satu hari pun mereka tidak mau gara-gara tidak mau memberikan informasi. Itu. Ya. Nah, selama ini banyak yang mengadukan. Banyak. Jadi memang begini,
badan publik itu up and down ya, up and down dengan kemampuan dia untuk melayani atau melindungi hak akses ya, dan melayani hak atas informasi masyarakat. Jadi beberapa konsen bagus, beberapa turun begitu. Nah, kalau masyarakat tidak mendapatkan hak akses informasi online informasi itu, mereka bisa mengadukan ke kami. Dan kita punya memang kewenangan kuasi yudisial ya, dalam bentuk adjudikasi, non litigasi, dan mediasi. Demikian. Tapi itu banyak yang disidang. Berapa kasusnya? Berapa kasusnya gitu dalam setahun itu? Kami total ya, ada sekitar 2.880. Jadi memang up and down, ada yang bisa setahun, bisa 4 tahun. 2.880 itu udah selesai? 2008 total dari sejak KIP itu berdiri. Jadi kalau rata-rata setahun ya, kalau setelah 2017 ya sekitar. Dalam 4 tahun itu. Jadi 700. Rata-rata dalam informasi apa yang paling banyak menjadi sengketa? Yang paling disengketakan itu satu ya, itu informasi. Jadi ada 3 besar ya. Kalau diurut ke belakang sih banyak. Tapi informasi pertanahan ya, kemudian keuangan. Keuangan itu dalam hal ini badan publiknya adalah Kementerian Keuangan yang paling disengketakan. Kemudian lingkungan hidup itu 3 besar ya. Nah itu juga mirroring hampir sama dengan ombudsman. Ombudsman itu aduan sengketa yang paling banyak itu adalah aduan sengketa pertanahan. Kemudian tentang pelayanan keuangan ya. Kemudian yang bawahnya saya tidak terlalu hafal. Itu. Jadi informasi pertanahan dan informasi terkait dengan pelayanan keuangan itu memang informasi yang paling banyak dimintakan atau dikeluhkan masyarakat. Kalau pertanahan itu biasanya apa sih? Status lahan. Kalau pertanahan status lahan, kemudian soal sertifikat, kemudian riwayat tanah, macam-macam. Oh. Ya. Jadi sekarang Rocky Gerung bisa ngadu ke Anda dong? Pak Rocky Gerung ya? Iya, kalau nggak tahu status riwayat lahan dan lain sebagainya. Karena dia kan lagi bermasalah gitu lahannya dengan Sentul City gitu. Iya, bisa. Jadi bisa saja misalnya dia meminta sebetulnya terkait dengan tanah dia itu riwayat tanahnya bagaimana. Nah itu BPN itu harus menjelaskan bagi badan publik ya, riwayat tanahnya dari. Ya. Halo Mas Arief. Sementara ini Mas Arief sepertinya agak terganggu sinyalnya. Saya tahu katanya yang termuat dalam. Iya, jadi informasi dengan tanah itu pasti tersimpan dalam warkah tanah. Nah, bagi mereka yang punya kepentingan atau berhak ya, nanti klasifikasi apakah dia berhak mengakses atau tidak bisa di. Ya, tahan dulu di situ, Mas Arief, tahan dulu biar karena mungkin ini koneksi masih kurang begitu bagus. Saya ke Pak Iman dulu kalau begitu. Jadi baru setelah reformasi dipikirkan pentingnya informasi dan baru sejak tahun 2017 Komisi Informasi Pusat dibentuk untuk melayani hak masyarakat tentang informasi. Memang sedemikian krusial ya, penting informasi itu Pak Iman. Secara ekonomi tadi kan Stiglitz bisa dapat Nobel dari sana, tapi emang kesehariannya bagaimana sih? Begini ya, kalau ilmu ekonomi itu kan memandang bahwa informasi ya is a problem to solve ya. Jadi kita fokus pada bagaimana memecahkan masalah informasi, kira-kira begitu. Dalam ilmu ekonomi itu isunya seperti itu. Contohnya adalah apa yang disebut asymmetric information, imperfect information, kan? Kemudian hoax dan lain-lain. Paham ya? Jadi kalau dalam ilmu ekonomi kita berupaya untuk memecahkan masalah yang terkandung dalam informasi. Kira-kira sudut pandangnya seperti itu ya, supaya kemudian saya tidak melebar ke
disiplin ilmu yang lain. Saya membatasi diri lah, kira-kira begitu, ya kan? Nah, dalam ilmu ekonomi itu informasi ditreat sebagai syarat, ya, sebagai syarat untuk untuk terjadinya atau tercapainya transaksi yang fair. Ya, oke. Dan nah, misalkan begini, kan kalau yang sudah belajar ilmu ekonomi, walaupun ekonomi dasar lah ya, tingkat pertama di IPB gitu ya. Ya, pengantar ilmu ekonomi. Pengantar ilmu ekonomi, taruhlah begitu ya. Kan tahu bahwa syarat terjadinya persaingan sempurna adalah perfect information. Ya enggak? Kalau tidak tidak ada informasi yang perfect, yang sempurna, maka tidak ada persaingan sempurna. Kan? Kemudian contoh yang kedua, kalau terjadi asymmetric information, contohnya di perbankan ya, saya misalkan ingin mengajukan kredit ke bank, ya kan, saya tentunya memoles informasi itu supaya bank tertarik dong, ya kan, untuk memberikan kredit. Padahal itu bukan informasi sebenarnya. Nah, inilah yang disebut asymmetric information. Jadi informasi itu tidak tersalurkan secara baik, padahal dibutuhkan untuk mengambil keputusan apakah bank itu menilai saya layak untuk diberikan kredit atau tidak. Kira-kira konteksnya dalam ilmu ekonomi seperti itu. Nah, kalau dalam konteks masyarakat, tentunya hal ini bisa diaplikasikan, ya kan? Misalkan asymmetric information itu terjadi, ya, bisa bukan hanya antara debitur dan kreditur, ya kan? Tetapi juga antara yang memiliki informasi dan kurang memiliki informasi. Contohnya sekarang ya, kan sekarang nih terjadi pembelokan informasi besar-besaran di dunia digital ya. Ya kan? Itu bagi yang memiliki informasi bisa menilai, ya kan, bisa menilai bahwa informasi itu tidak benar atau benar. Ya enggak? Bagi yang tidak memiliki informasi, ya dia mengandalkan pada persepsi, percaya atau tidak. Itu masalah yang sangat besar dalam yang harus kita pecahkan ya dalam era demokrasi dan lain-lain. Kira-kira sudut pandang ekonomi itu seperti itu. Baik, nah itu untuk menjamin begitu, apakah Komite Informasi punya peran, Mas Arief, untuk menjamin bahwa informasi yang beredar itu, ya, kalau bagi sebagian orang dia tahu benar atau tidak benar, tapi bagi sebagian orang lain kan percaya atau tidak percaya. Nah, ini untuk bisa menjamin bahwa katakanlah setiap informasi kemudian bisa terukur kebenarannya dan bisa katakanlah disampaikan oleh entitas yang terpercaya. Nah, ada peran negara dalam hal ini melalui Komisi Informasi untuk bisa melakukan itu. Masih mute, Mas. Mas Arief, masih mute. Di-unmute dulu, Mas. Iya. Maaf ya, tadi baru putus. Ya, jadi pada dasarnya informasi yang disampaikan badan publik itu harus informasi yang akurat, benar ya, dan terpercaya. Artinya bisa dipercaya. Bukan informasi yang menyesatkan. Itu dari sisi kualitasnya. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Iman tadi, memang betul. Mungkin dalam ekonomi itu istilahnya asimetrik. Tapi intinya adalah bahwa informasi itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup, bahkan melebihi kebutuhan. Jadi ketika informasi itu misalnya ya, antara informasi yang beredar di publik yang tidak benar, akurat dan tidak akurat, benar dan tidak benar dan menyesatkan, lebih banyak daripada informasi yang akurat, benar dan menyesatkan, akan ada defisit informasi. Dan ketika defisit informasi itu terjadi, kan informasi itu seperti oksigen. Bayangkan kalau kita menghirup oksigen yang kotor, oksigen yang tidak sehat, maka kita pun akan sakit.
Jadi informasi yang baik, informasi yang benar itu harus tersedia di jumlah yang banyak. Dan kami memang mensupervisi, mendorong agar badan publik itu sebanyak-banyaknya ya mengeluarkan informasi. Jadi informasi yang dia produksi secepat-cepatnya atau sebanyak-banyaknya disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini di sini kadang-kadang ada gap. Ada gap antara jumlah informasi yang sebetulnya dikuasai badan publik dan kemauan badan publik untuk mengelolanya dan kemudian menyampaikannya. Ini problem yang menurut saya ya kita harus pecahkan bersama. Itu karena banyak sekali informasi-informasi yang sebetulnya sangat bermanfaat untuk publik tidur di badan publik. Jadi terkubur. Mereka menganggap informasi seolah-olah ya itu informasi biasa. Padahal bagi mereka sangat penting. Misalnya, ada nggak ini semacam ranking atau catatan mana lembaga atau badan publik yang paling baik dalam merilis informasi dan mana yang paling tertutup dalam soal itu? Ya, kami memang setiap tahun membuat monitoring dan evaluasi dan secara konsisten selama hampir 3 tahun ya, itu Kementerian Keuangan lah yang terbaik ya dalam mengelola informasi. Dan ini memang sejalan ya dengan kemudian capaian yang didapat oleh Kementerian Keuangan. Misalnya begini, Kementerian Keuangan itu pasca adanya European Union General Data Protection Right ya, di mana di situ diatur bahwa negara-negara Eropa itu boleh melakukan kerjasama tukar-menukar informasi asal negara di sebelah sana atau negara yang menjadi partner itu punya standar yang sama atau European Standard dalam hal pengelolaan informasi. Jadi kita tahu setelah keluar EU GDPR ya di tahun 2017 atau 2014 saya agak lupa, maka capaiannya kita tahu sama-sama bahwa kemudian pemerintah Swiss misalnya bersedia menyerahkan data pembayar pajak Indonesia yang ada di negaranya, sehingga kemudian data yang diberi itu oleh pemerintah Swiss itu diberikan untuk amnesti pajak, untuk kemudian optimalisasi ya pembayaran pajaknya. Jadi itu. Nah, dulu kita tahu misalnya, kita kan beberapa kali juga pernah terbang ke Swiss ya, ada case ya. Misalnya yang terakhir kasus Bank Mandiri ya, itu ada Pak Jaksa Agung Andi Galip ya, kalau tidak salah, dan beberapa orang pergi ke Swiss ya, minta terkait data pajaknya atau asetnya Pak Nelu yang ada di Swiss, itu tidak diberi. Tapi sekarang dengan adanya regulasi baru di Eropa, itu diberikan. Garuda juga misalnya pernah ya kena suspend ya, tidak boleh terbang ke Eropa karena informasi keselamatan penumpang ya, passenger safety information-nya itu dianggap tidak European Standard. Tapi setelah kemudian Garuda memperbaiki itu, Garuda boleh terbang ke Eropa. Jadi itu yang badan publik yang baik ya, yang selalu mengupdate regulasi-regulasi terkait dengan informasi publik. Tapi memang juga ada yang memiliki problem berat. Salah satunya yang tadi disebutkan misalnya BPN. BPN itu di kami itu termasuk badan publik yang banyak disengketakan dalam berbagai varian masalah ya. Dan ketika kemudian kita datang ke BPN misalnya, memang pengelolaan informasinya masih belum baik. Masih belum baik misalnya begini. Warkah tanah itu disimpan di gudang, ditumpuk begitu saja. Apanya? Artinya itu warkah tanah. Warkah tanah itu dokumen tanah yang memuat riwayat tanahnya. Ya. Itu disimpan saja di gudang, ya kan? Mungkin ada 1-2 petugas yang menjaganya, tetapi siapa tahu kalau pegawai BPN mungkin bisa ya keluar masuk ya. Kemudian barangkali mengambil dokumen itu, mencuri, menggandakan dan sebagainya. Sehingga kasus-kasus sengketa tanah menjadi begitu banyak karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum, katakanlah begitu ya. Belum digitalisasi ya. Era Pak Sofyan Jalil. Nah, di era Pak Sofyan Jalil kemudian diubah sistem penyimpanan warkah itu yang tadinya diletakkan di gudang, sekarang digitalisasi.
Jadi di scan ya, dibuat menjadi dokumen digital. Nah, ini yang sekarang sedang berlangsung di Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau sebelum-sebelumnya banyak sengketa atau masalah tanah, ya barangkali ada hubungannya dengan cara atau model penyimpanan warkah yang selama ini dilakukan di Badan Pertanahan. Begitu gambarannya. Artinya kelihatan ya Pak Iman, kelihatan mereka yang bisa mengelola informasi dengan baik, kinerjanya pun akan cenderung lebih baik. Begini ya, jadi tergantung tujuannya, ya kan? Kalau badan publik pasti seperti itu, badan publik ya, karena badan publik kan mengelola informasi untuk kepentingan publik. Ya. Nah, untuk bisa menyampaikan informasi yang benar, tentunya badan publik seperti BPN, mereka pertama harus memiliki informasi yang akurat dalam size yang sangat besar. Sangat besar ya. Indonesia. Ya, sangat besar. Nah, tentunya ini kan sangat terkait dengan managerial capability, ya kan, kemampuan memanage informasi itu, ya. Jadi sebelum diolah kan harus dikelola dia, ya kan. Nah, kalau misalkan pengelolaannya itu acak-acakan, ya gimana Anda bisa tahu misalkan dalam satu bidang tanah, ya kan, itu udah ada 2, 3, 4, 10 sertifikat kan? Ya enggak, bagaimana tahu, ya kan? Ya kan, kalau Anda tidak memanage informasi yang Anda punya, kan itu. Nah, karena itu penekanan utama untuk badan publik adalah pertama akurasi tentang akuisisi data, ya kan, mengakuisisi, mengambil, mendapatkan, ya kan, informasi, ya kan. Kemudian yang kedua baru mengolah informasi itu untuk tujuan apa? Ya tentunya sesuai dengan fungsi dari lembaga publik tersebut, ya kan. Dan ketiga baru melakukan disclosure, membukanya. Nah, dibukanya juga tentunya tidak semua dong, ya kan. Ada yang bisa dibuka, ada yang ya dibuka bersyarat. Misalkan dibuka bersyarat tuh kalau ada permintaan dari dari pihak yang memang diberikan kewenangan untuk mendapatkan data tersebut. Taruhlah begini, data wajib pajak misalkan, ya kan, itu kan nggak bisa kemudian dibuka seenaknya kan, harus ada permintaan dari pihak yang memang memiliki kewenangan untuk ya mendapatkan itu. Kalau Mas Hardi kan tidak serta-merta kemudian dikasih data tersebut kan, gitu. Kira-kira begitu. Jadi pada prinsipnya kita harus melakukan strata ya, bertingkat informasi itu. Ada yang bisa dibuka publik, ada yang bersyarat, ya kan, ada juga yang merupakan rahasia. Ya kan, tentunya standar-standar itu kan oleh KIP sudah ada lah, ya kan. Ada itu ya, Mas Arief ya. Artinya ada. Jadi ada mulai dari jenis klasifikasi informasi, kemudian bentuk layanan ya, baik yang sifatnya manual maupun digital, itu ada secara cepat. Jadi prinsipnya itu informasi harus bisa didapatkan dengan cara cepat, mudah, sederhana, dan biaya ringan. Itu prinsipnya. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Iman memang betul. Jadi ada satu fungsi, kalau di undang-undang itu disebut sebagai PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Tapi kalau dalam praktek global, itu disebut sebagai Information Management Officer. Jadi sebetulnya praktek dalam yang diambil ya di Undang-Undang 14 2008 itu adalah praktek Information Management System, Information Management Officer kalau pejabatnya. Nah, jadi informasi itu di suatu badan publik memang harus dimanage dan
ada standar-standar tertentu. Dan sebetulnya kalau kita lihat di beberapa bidang itu dia sudah bergerak sangat cepat dan menjadi sebuah disiplin sendiri. Nah, misalnya kalau contoh yang paling dekat dengan kita yang sederhana ya, misalnya rekam medik. Rekam medik itu sekarang sudah jadi sekolah sendiri. Jadi ada yang namanya jurusan ya rekam medik. Yang dipelajari di rekam medik itu apa? Atau yang diberikan ya? Ya manajemen informasi kesehatan, karena yang namanya medical record itu banyak sekali. Dan ketentuannya yang mengatur juga sangat detail ya, mulai dari undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit. Ya itu. Nah, artinya benar praktek kedokteran secara umum juga secara global juga ada treatment terhadap yang namanya informasi yang bernama medical record itu. Sampai di batas mana yang informasi itu menjadi hak pribadi yang sifatnya absolut terkait kesehatan, mana yang sifatnya publik misalnya terkait dengan pandemi COVID. Oke. Ya. Mas Arief, apakah Indonesia sudah memenuhi standar internasional dalam mengklasifikasikan informasi, mana yang publik, mana yang rahasia, katakanlah, mana yang boleh dibuka dengan syarat, gitu tadi. Apakah sudah Indonesia memenuhi itu? Jadi kalau dari jumlah badan publik yang mampu melakukan klasifikasi itu memang jumlahnya masih minim. Jadi dari sekitar 400 itu ya kira-kira kalau yang kita boleh jujur ya tidak lebih dari 70 lah. Dan kalau mau diklasifikasikan lagi ya jumlahnya ya kalau kita lebih teliti ya mungkin barangkali kurang dari itu. Tetapi paling tidak misalnya dalam kasus Kementerian Keuangan ya, di mana ada Uni Eropa meminta agar ada standar supaya data itu bisa dipertukarkan. Jadi pertukaran data itu kan salah satunya adalah terkait dengan misalnya perlindungan terhadap data pribadi. Pemilahan mana yang sifatnya publik ya bisa dimanfaatkan dan mana yang tidak. Dan kemudian seberapa proteksi ya kan terhadap data itu sehingga data itu tidak bocor, data itu tidak disalahgunakan. Nah, dari pengakuan yang diberikan misalnya oleh pemerintah Swiss, artinya memang ada salah satu badan publik di Indonesia yang sudah diakui dari sisi standar setara dengan Eropa. Kementerian Keuangan. Ya, dalam hal ini memang baru Kementerian Keuangan. Itu. Jadi aturannya kita akan mengacu pada aturan internasional bahwa perlakuan terhadap informasi publik semacam itu. Tapi dalam pelaksanaannya yang mampu baru Kementerian Keuangan. Yang mendapat pengakuan internasional dari Kementerian Keuangan ya. Nah, kita harapkan sebenarnya lebih banyak lagi badan publik yang mempunyai klasifikasi seperti itu. Dan Kementerian Keuangan karena bisa itu maka dia bisa mendapatkan informasi dari Swiss, katakanlah dari negara-negara Eropa dalam soal mereka yang menyimpan uang dan lain sebagainya di sana itu. Ya, data perpajakan. Jadi ada trust ya. Ada trust dari pemerintah Swiss bahwa memang sesuai dengan peraturan yang ada di Eropa bahwa data itu boleh dipertukarkan. Tentunya untuk tujuan-tujuan yang positif ya. Karena itu kan barangkali itu sudah berlangsung ya, Anda tahu ya? Kenapa? Pertukaran datanya sudah berlangsung ya? Sudah berlangsung selama beberapa tahun. Oke. Gitu ya. Nah, ini progres yang sangat baik ya, dan kita memang support terus agar Kementerian Keuangan bisa meningkatkan kualitasnya ya dalam hal pelayanan informasi publik maupun dalam hal terutama tadi ya menjaga standar internasional untuk pencapaian standar Eropa ya setidaknya yang sudah bisa dicapai. Nah, kok sepertinya baru Kementerian Keuangan. Pak Iman, kira-kira kenapa ya? Apakah memang di kita tidak menjadi kebutuhan informasi dan data yang kemudian bermanfaat dan tersebar secara merata itu bisa terkelola dengan baik? Apakah memang budaya kita susah untuk ke sana atau memang sangat sulit untuk melakukan itu, Pak Iman? Begini ya, kalau mengenai informasi yang dikelola atau dimanage oleh badan publik, ya kan? Kita kan memang tidak memiliki histori, maaf ya, kita tidak memiliki histori untuk mengakuisisi, kemudian mengolah dan mendiseminasikan informasi itu dengan baik, kan? Berbagai macam alasan lah ya, berbagai macam alasan. Tetapi
kemudian kan yang harus kita pecahkan sekarang ini kan adalah bagaimana supaya terutama di badan-badan publik ini ya kan memiliki standar informasi dan standar layanan informasi. Jadi ada dua hal mestinya ya. Pertama, standar informasinya yang benar. Kualitas informasinya ya. Ya, standar informasi ya. Informasi itu memang harus terstandar, ya kan? Terstandar. Yang kedua adalah standar mengenai layanan informasinya, ya kan? Nah, ini dua hal yang berbeda saya kira, ya kan? Ya. Nah, untuk itu KPI saya kira KIP ya. KIP. Kalau saya tertukar dengan KPI itu dengan Komisi Penyiaran ya. Iya. Mohon maaf. Jadi KIP saya kira punya ranah di dalam membuat standar informasinya ya. Dan saya kira tugas utamanya kalau nggak salah adalah advokasi ya. Advokasi sengketa informasi ya. Kemudian ada juga AC ya, advokasi, sosialisasi dan edukasi, ada juga layanan ya. Ya, itu. Nah, itulah sebetulnya tugas terpenting karena kita tidak punya culture loh, tidak punya tidak punya budaya untuk mempresent ke publik informasi yang baik dan benar. Dan di kita kekuasaan itu semakin tinggi, semakin sakral, semakin susah dijamah dan semakin misterius. Enggak, itu kan motif ekonomi, ya kan? Jadi gini. Jadi kalau menurut teori ekonomi, there is a market for disinformation. Ada marketnya. There is a market for disinformation. For asymmetric information itu. Disinformation. Memberikan informasi yang salah, itu ada pasarnya. Jangan salah ya. Misalkan begini, ya kan? Anda kan tentunya pernah beberapa kali berurusan dengan penjual mobil mobil bekas, kan? PDG, MBL, ya kan? Itu yang paling klasik deh dikasih contohnya ya enggak? Pasti penjual mobil bekas itu akan bilang ini top, ya kan? Nggak pernah ada yang bilang ini rusak Pak, ya kan? Gitu loh. Jadi ada insentif untuk melakukan disinformation. Jadi there is a market for disinformation, memberikan informasi yang salah gitu loh. Dalam birokrasi juga begitu, ya. Information is power, ya enggak? Contohnya, kalau saya sebagai pejabat, ya kan tahu nih, ya kan tahu bahwa tentang informasi kelas A1 lah ya kan. Selalu bilang ini informasi A1 loh ya kan gitu. Yang bisa untuk membuat lawan politik saya tidak berkutik, kan saya akan akan kemudian menguasai informasi tersebut ya kan? Jadi information is power kalau dalam konteks birokrasi dan politik. Jadi ini sangat luas informasi itu, menyangkut ekonomi, menyangkut politik, menyangkut kesejahteraan sosial dan lain-lain ya. Jadi saya kira tugas KIP itu sangat berat, dan karena itu mestinya sih fokus ya kepada advokasi, sosialisasi, kemudian mengencourage supaya badan publik ini kemudian memperbaiki informasi yang terstandar. Dan standarnya kan sudah pasti ada lah, ya kan? Mengacu kepada negara-negara yang memang sudah maju. Bukan hanya maju dalam arti ekonomi, ya kan? Maju dalam pengelolaan informasi. Kira-kira begitu. Apalagi dalam dunia sekarang ya, dunia digital sekarang ini kan kita mengalami era yang kita sebut dengan badai informasi. Ya, badai informasi ya kan, informasi yang seharusnya private tiba-tiba jadi publik, ya kan, malah yang seharusnya publik ya kan tiba-tiba jadi dikuasai ya kan, kemudian masyarakat dikasih informasi yang salah tentang itu kan gitu. Jadi ini badai informasi ini sangat sangat dahsyat, dan disitulah tantangan terbesar
di abad teknologi informasi sekarang, ya kan? Bagaimana supaya informasi yang sampai ke publik itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana publik itu kemudian bisa mencerna informasi itu dengan istilahnya dengan, ya bukan hanya sistematis sih, bisa menyaring lah ya antara ini informasi yang benar, salah, akurat, tidak akurat, kira-kira begitu. Jadi aspek pendidikan ini sangat penting, Pak Arief. Ya. Udah berjalan nggak upaya sosialisasi, advokasi, dan kemudian juga melakukan standar informasi dan standar layanan informasi itu? Sudah. Jadi kita sudah mengupayakan ya dalam bentuk misalnya membuat peraturan tentang standar layanan informasi publik itu sudah ada. Kemudian kita juga punya aturan tentang monitoring dan evaluasi badan publik ya untuk compliance terhadap mandat Undang-Undang 14 tahun 2008. Tapi kita tahu bahwa perkembangan informasi sendiri atau manajemen informasi itu sangat pesat. Jadi sekadar mengukur kepatuhan saja ternyata tidak cukup. Nah, yang sekarang harus didorong adalah inovasi dan optimalisasi informasi. Kalau tidak, ya kita ketinggalan. Misalnya laporan WHO saja ya. Laporan WHO itu 30% pelayanan publik ya di lingkup internasional itu sudah menggunakan artificial intelligence. Nah, iya sudah menggunakan artificial intelligence. Jadi, beberapa negara ya malah lebih mencoba lebih maju ya, tidak hanya artificial intelligence tapi juga dalam bentuk yang misalnya dengan augmented reality segala macam sudah mulai mereka memberikan informasi seperti itu, terutama informasi visual ya. Nah, ini kan tidak bisa mindset ya atau karakter badan publik yang melayani informasi secara manual begitu, atau tidak memanfaatkan informasi dia atau mengubah informasi dia menjadi informasi misalnya yang sifatnya data atau metadata. Tidak bisa lagi, karena ketika kita bicara digital maka format informasinya sudah harus dalam bentuk metadata atau data yang tentunya stabil ya, itu. Nah, kita terus mendorong ya memotivasi badan publik agar bisa sampai ke sana. Ada tekanan yang lebih lebih powerful gitu untuk membuat standar itu cepat terwujud di antara lembaga-lembaga atau badan-badan publik itu. Ya, karena ini kan sifatnya kompetensi ya, jadi memang up and down dari internal badan publiknya sendiri. Jadi ada yang baik, kemudian turun lagi, kemudian ada yang tadinya kurang menjadi baik itu. Nah, itu satu hal memang ya, tantangan yang terus-menerus muncul ya. Komitmen pimpinan badan publik juga sangat berpengaruh. Nah, tantangan yang lain adalah defisit informasi. Jadi ketika informasi yang tidak akurat, tidak benar, tidak menyesatkan, karena apalagi sekarang ada robot ya, bisa diduplikasi informasi itu. Nah, tantangan badan publik sudah nggak bisa lagi dia dengan produktivitas yang seperti ini, dia harus lebih produktif lagi. Lebih produktif lagi. Karena misalnya ya kalau kita bicara dalam hoax ya, dalam disinformasi, peristiwa terkait dengan hoax ya. Hoax itu kan kalau orang 5 kali mendapatkan informasi yang sama ya, kita tidak teliti kebenarannya, maka dia akan terpengaruh. Mulai menganggap bahwa barangkali informasi itu benar, atau bahkan menganggap informasi itu benar. Untuk membetulkannya, meluruskannya, perlu 8 kali klarifikasi. Sampai kemudian dia berubah, dan kemudian berbalik atau kembali pada pikiran bahwa, oh ternyata dia salah, atau informasi yang dia yakini itu ternyata tidak benar. Nah, ini artinya jumlah informasi yang mengklarifikasi informasi yang tidak benar itu jumlahnya harus tetap lebih tinggi daripada informasi yang tidak benar, salah. Iya. Nah, ini tantangan yang sangat luar biasa. Dan yang terjadi memang kadang-kadang kalah lari ini, produktivitas berita-berita yang akurat, benar, dan yang bisa dipercaya dengan berita-berita yang berkembang menyebar di publik yang dalam kualitas yang sebaliknya. Itu.
Ya, ya. Lalu kemudian informasi juga kadang-kadang diperlukan oleh sesama badan publik. Misalnya Kementerian Keuangan, Perpajakan memerlukan data tentang aset kepada katakanlah perbankan dan lain sebagainya. Itu pun belum selesai ya komunikasi soal itu. Ya itu ada di yang lain ya, atau urusan yang lain ya, sektor pasti memang masih terkait, dan pemerintah juga sebenarnya sudah, tapi memang kita harus terus mendorong ya, terkait dengan misalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, di mana nanti interoperabilitas data atau informasi itu didorong. Jadi ada platform SPBE ya, kemudian ada juga platform Satu Data. Ya. Dan itu juga memang ya masih perlu untuk ditingkatkan ya, didorong ya. Jadi kalau dinilai skala 1 sampai 10 lah, Indonesia ini negara yang seperti apa dalam soal pengelolaan dan keterbukaan informasinya? Ya itu ada di World Index ya, tentang information and transparansi ya. Ya angka kita memang masih belum begitu Berapa nilainya kita? Rankingnya? Ya sekitar 70 lah. Masih ya sama seperti indeks demokrasi begitu ya. Ya. Jadi 70 itu dari semua negara atau cuma yang dinilai di indeks saja? Ya, yang dinilai aja ada sekitar 134 ya kalau tidak salah. Berarti di tengah-tengah benar gitu ya? Ya. Ya sama seperti hampir seperti indeks kebebasan pers atau indeks demokrasi ya. Nah, kampus itu masuk badan publik nggak kampus? Masuk. Dan informasi apa yang harus dibuka kalau berita menggembirakan adalah bahwa IPB termasuk kampus yang informatif. Informatif. Waduh, dari apa itu nilainya tuh? Dari manajemen informasinya ya, pengelolaan informasinya. Jadi klasifikasi informasi yang dilakukan oleh PPID di IPB itu sudah sangat baik. Sangat baik. Bahkan dari hasil atau dari manajemen informasi yang dilakukan itu kemarin ya di masa pandemi 2020 ya, itu bisa dioptimalisasi. Misalnya ya, IPB itu bisa sampai mendeteksi mahasiswa yang tidak pulang. Jadi karena pandemi di tempat kos pulang ya. Ada kemudian mahasiswa yang tidak pulang. Jadi kampus di IPB punya data itu, dan kemudian mahasiswa yang tidak pulang itu diberi pekerjaan. Ya bekerja di kebun-kebun ya, atau diberi ada banyak pekerjaan lah, sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Jadi ini menurut saya inovasi yang menarik ya. Ada yang dipekerjakan juga di kampus ya untuk bantu beberapa tugas. Ya ini menurut saya salah satu bentuk inovasi ya dari kampus mengoptimalkan data mahasiswanya ya. Kampus kan mestinya punya, tapi yang bisa memanfaatkan menjadi salah satu bentuk ya untuk mengatasi masalah, memberikan solusi. Nah, salah satu contohnya adalah IPB sudah melakukan itu. Baik, itu kemarin ada berita tentang informasi nilai tes wawasan kebangsaan di KPK, terus digugat jadi sengketa informasi. Itu yang begitu memang masuk dalam objek gugatan. Ya, jadi begini, ini kan sidangnya juga sedang bergulir ya. Jadi ada majelis yang sedang menyelesaikan. Menyidangkan. Ya, jadi kita hormati majelisnya. Tapi pada prinsipnya begini, kalau menurut pasal 17 ya di Undang-Undang 14 tahun 2008, seseorang itu memang berinformasi atas diri pribadinya. Prinsipnya itu. Gitu. Jadi informasi pribadi itu macam-macam ya. Baik informasi terkait dengan riwayat kesehatan, macam-macam identitas, juga terkait dengan penilaian atas kapasitas ya, kapasitas, kompetensi, atas diri. Jadi kalau mahasiswanya Pak Iman nanti menggugat nilainya bisa mengadu ke Pak Arief gitu? Boleh, dan itu bisa, dan itu sudah beberapa kali terjadi. Oh gitu? Beberapa kali terjadi. Misalnya ada mahasiswa macam-macam ya, ada program doktor misalnya ya. Dia merasa sudah bekerja mati-matian, tapi nggak lulus misalnya, atau ya dia berhak tahu dong, tapi ternyata tidak mendapatkan informasi yang memadai. Nah, pernah ada juga yang menggugat ke kami, mahasiswa program spesialis juga pernah, bahkan mahasiswa di sekolah kedinasan juga pernah
karena mereka tiba-tiba tidak naik dan kemudian kenapa mereka tidak naik? Ya, mereka ingin mendapatkan penjelasan karena informasi itu tidak mereka dapatkan. Nah, informasi itu berhak mereka peroleh. Itu dari sisi aspek normanya ya. Itu. Wah, hati-hati berarti Pak Iman ini kalau kasih nilai. Ya, dosen kan memang terbiasa untuk memberikan informasi ya enggak. Sejauh itu reasonable kan semuanya bisa dibuka mengenai itu ya kan gitu. Jadi kelihatannya sih yang mengadu keluar artinya ke komisi itu kan yang tidak di-solve di dalam ya, kira-kira begitu. Jadi terpaksa mereka harus mengadu ya kan. Pada umumnya sih kampus-kampus besar sudah punya mekanisme untuk memecahkan masalah-masalah seperti ini ya kan. Tentunya yang sederhana aja ya. Kalau teman-teman di mahasiswa tingkat 1 kan terbiasa dengan apa yang disebut komplain. Jadi kalau nilainya tiba-tiba kok saya nilainya cuma 60, saya perasaan harus 100 deh. Kira-kira begitu ya. Itu bisa komplain. Ya kan? Komplain dan itu dilayani hal seperti itu. Kalau tidak dilayani ya berarti dosen yang bersangkutan atau program studi yang bersangkutan kan tidak memenuhi kewajibannya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ada mekanismenya. Iya, tapi kan komisi hanya melayani sampai yang begitu. Artinya kalau misalnya urusan yang lebih besar, mengandung uang yang lebih banyak, artinya itu pasti lebih sering dong. Misalnya lelang di sebuah badan atau kementerian, atau kemudian informasi-informasi tentang pekerjaan. Ya Pak. Ya, jadi ya kami memang baru mengeluarkan pergi tentang slip yang baru ya, tentang standar layanan informasi publik yang baru. Jadi pergi 1 tahun 2021. Dan di situ sektor pengadaan barang dan jasa kita atur lebih detail. Jadi pengadaan barang dan jasa itu kita dorong agar lebih transparan. Kenapa? Karena di situ banyak sumber masalah. Jadi mulai dari maladministrasi sampai dengan korupsi macam-macam. Jadi kita tetapkan bahwa ada beberapa proses di pengadaan barang dan jasa yang harus mudah untuk diakses oleh publik. Ya. Ya, regulasinya memang itu sudah terbuka, tapi prakteknya kan kita tahu tidak terbuka. Nah itu dia. Masukkan dalam standar layanan itu sebagai layanan informasi yang harus disediakan oleh badan publik. Jadi pengadaan barang dan jasa termasuk menjadi perhatian. Apakah memang sering juga di sana pengaduan? Dan seperti apa biasanya modusnya yang diadukan? Ya, banyak sekali sengketa ya yang sifatnya adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi misalnya soal yang pernah kita adukan terkait dengan distribusi gas, gas LPG ya, kemudian minyak, ya kan, kemudian terkait dengan pembangunan bendungan, kemudian terkait dengan proyek-proyek yang ada di PU. Nah, itu lelangnya, lelangnya bermasalah. Bukan lelangnya yang sudah lelangnya bermasalah ya, tapi biasanya ketika proyek itu dilakukan, masyarakat sekitar itu tidak cukup mendapatkan penjelasan. Jadi mereka ingin tahu kenapa kok tiba-tiba misalnya kali di Pati itu tiba-tiba dibuat bendungan segala macam. Nah mereka pengen tahu sebetulnya itu ada nggak misalnya amdalnya kok tiba-tiba sudah dikerjakan, kemudian misalnya tol Jalayang itu ya kami tidak pernah bicara kok tiba-tiba dikerjakan dan kemudian menimbulkan kebisikan yang luar biasa.
Itu. Jadi memang ada yang terkait langsung terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ada yang kemudian mempertanyakan tentang kenapa satu pekerjaan begitu tiba-tiba dilakukan dan masyarakat tidak tahu. Ya banyak sekali problemnya kalau sudah seperti itu. Apakah memang harus semuanya dibereskan satu persatu kalau kita mau jadi bagus, atau bagaimana Pak Iwan? Apakah memang terlalu kok sampai yang begitu juga gitu? Jadi begini, makanya pertama perlu kepada masyarakat juga diberikan tools, cara untuk bagaimana mereka itu bisa mendapatkan informasi, kan? Gitu. Ini kan berarti ada demand untuk informasi yang baik, karena kalau masyarakat itu tidak dididik, ya kan, untuk mendapatkan informasi, maka dia akan selalu punya persepsi bahwa kalau tidak ada informasi itu berarti ada yang salah, padahal dia belum mencari, ya nggak? Padahal dia belum mencari dan tidak menspesifikasikan apa sih informasi yang seharusnya dia dapatkan, gitu loh. Kayak bendungan kan nggak mungkin tiba-tiba jalan atau jalannya tiba-tiba ada tanpa AMDAL, tanpa apa, kan nggak mungkin, ya kan, gitu. Yang terjadi kan justru masyarakat yang tidak tahu bagaimana mencari informasi yang benar, kemudian diagitasi untuk kepentingan tertentu. Ya, bisa terjadi hal seperti itu karena tidak semua masyarakat itu mengerti dan mau mengerti bagaimana cara mendapatkan informasi. Ya, yang kedua, baru kita bicara mengenai standar layanan publik mengenai informasi, ya kan? Harus seperti apa? Lembaga publik itu menyampaikan informasi. Taruhlah begini, kalau kita punya standar layanan, taruhlah kalau misalkan ingin dibangun jalan ring road melintas tertentu, ya, saya tuh dari dulu itu nggak pernah dapat informasi mengenai itu, ya kan, bahkan kemudian studi mengenai itu kan taruhlah di sekitar rumah saya nih, ya. Saya kebetulan aja tiba-tiba ada jalan tol yang saya pikir enak, ya kan. Dari dulunya nggak tahu tuh, ya kan, nggak tahu karena memang nggak pernah dibuka. Ini kan kemudian menimbulkan spekulasi, ya kan, tanah, ya kan, orang-orang yang tahu informasi itu kan beli terus aja kan, ya kan, sementara rakyatnya yang seharusnya punya keuntungan ketika jalan itu dibuat dan jadi, ya kan, kemudian saya nyesel katanya, kan, gitu loh, udah keburu dijual dulu katanya, gitulah pada para spekulan. Nah, ini yang gini-gini kan harus punya standarnya. Misalkan standarnya adalah sebelum dibangun itu harus berapa tahun informasi itu terdiseminasi kepada publik, sehingga kemudian tidak ada goreng-gorengan harga dan macam-macam, ya nggak, gitu loh. Nah, ini ya standarnya harus dibentuk, standar layanan penyampaian informasi. Kira-kira itu yang perlu dibikin. Itu sedikit banyak mengurangi asimetriknya tadi, ya. Apakah sampai ke sana juga standar itu sebenarnya, Mas Arief? Ini begini, sebetulnya standar kita itu ada dua. Satu untuk pengguna informasi, satu untuk pemohon informasi. Sederhananya begitu. Jadi pengguna itu orang yang tidak perlu mengajukan melakukan tindakan apapun, informasi sudah sampai. Sudah bisa dinikmati. Itu halayak lah kita lah, ya. Ya, jadi itu, ya. Dan itu terkait dengan banyak sekali sebetulnya, ya. Tadi contoh yang disampaikan Pak Iman, itu masuk informasi yang memang
harus diberikan secara proaktif oleh badan publik untuk pengguna. Jadi untuk publik secara umum, tidak perlu dengan syarat apapun ya. Untuk proyek-proyek besar itu harus ada pengumumannya segala macam. Publik berhak tahu. Nah, kemudian informasi yang sifatnya tersedia setiap saat, memang ada mekanisme yang disebut sebagai mekanisme permohonan informasi. Harus mengajukan permohonan, nanti ada jawaban, kita harus ada proses seperti itu. Nah, masih banyak ya badan publik yang terkait dengan klasifikasi informasi untuk pengguna itu memang tingkat produktivitasnya belum memuaskan. Nah, karena mereka tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki kompetensi untuk bagaimana membedakan mana informasi yang sifatnya berkala, yang kemudian harus mereka publish dengan cepat ya, dan mana yang harus mereka dokumentasikan dalam bentuk sebagai informasi tersedia setiap saat, dan kalau publik membutuhkan mereka mengajukan permohonan. Nah, beberapa memang sudah dilakukan dengan sangat baik ya, meskipun dengan cara sederhana. Misalnya Kapolri ya sekarang memerintahkan agar jajarannya sampai di tingkat polsek itu memampangkan anggaran. Jadi kalau kita datang ke polsek itu kan dia ada baliho. Berapa polsek ini dapat anggaran dalam 1 tahun untuk kepentingan apa saja. Nah, kemudian di desa itu juga sekarang harus ada baliho dipampang. Desa itu menerima dana desa berapa, digunakan untuk kegiatan apa saja. Memang klasifikasi itu, informasi itu untuk pengguna. Nah, hanya kemudian badan publik kadang-kadang tidak menyadari bahwa sebetulnya mereka itu harus mempublikasikan itu, dan publik tidak perlu bertanya, harus dapat. Atau mungkin mereka menyadari, tapi mereka tahu juga, kata Pak Ivan tadi, ada marketnya juga gitu loh, ketidakterbukaan informasi ini. Ya, banyak hal ya mengapa mereka tidak melakukan itu ya. Mungkin tahu tapi tidak melakukan, dan memang manajemen perintah atau manajemen manajemen aturan ya itu ya akhirnya kemudian sangat menentukan. Misalnya kalau di polsek itu kan memang ada perintah Kapolri. Kalau di desa itu kan memang ada ketentuan dari Kemendes. Tuh. Jadi memang standar-standar layanan itu meskipun sudah kita tetapkan harus dilapis-lapis, memang harus dilapis-lapis dengan berbagai macam instruksi. Jadi kalau di pusat aja masih ya berantakan semacam itu, apalagi di pemerintah daerah dong. Soal keterbukaan informasi dan layanan informasi ini. Jangan salah loh, di daerah malah atau dalam skala yang lebih kecil ya, dalam skala mikro, mereka justru lebih transparan. Oh, gimana misalnya? Iya. Jadi misalnya begini. Desa-desa itu sekarang setelah adanya dana desa itu kan kemudian kalau yang bisa memanfaatkan ya itu kemudian mengubah desa itu dengan sangat drastis. Ada desa yang bisa berpenghasilan 1 tahun itu dari BUMDes-nya itu 50 miliar. Oh, setahun. Jadi 50 miliar. Jadi desa itu banyak yang penghasilannya itu sudah miliaran, belasan miliar, bahkan puluhan miliar. Itu sudah banyak. Nah, tapi mereka tetap bisa transparan. Lewat musyawarah desa, kemudian lewat papan pengumuman baliho di desa, kemudian lewat website. Itu mereka kemudian lewat laporan-laporan yang disebarkan kepada warga ya, atau kelompok-kelompok warga. Sangat transparan. Tapi itu sangat penting. Kalau tidak transparan, bayangkan desa pegang dana sampai miliaran itu bisa antar tetangga curiga dan mencurigai. Nah, tiba-tiba misalkan Pak Lurahnya atau Pak Kadesnya beli mobil, wah ini pasti dari dana desa. Nah, kan kira-kira begitu. Atau perangkat desanya tiba-tiba ada beberapa orang beli sepeda motor, ini pasti dari hasil BUMDes. Nah, dalam praktek-praktek mikro malah desa kadang-kadang lebih baik ketimbang pemerintah pusat atau lembaga kementerian. Oke lah desa, tapi kan kalau provinsi, kabupaten, kota, nah itu kita belum dengar juga keberhasilan mereka dalam mengelola informasi, menyajikan standar informasi, standar layanan informasi. Jadi kota kabupaten pun juga sudah banyak yang bagus ya. Sudah banyak yang bagus, dan kemudian dengan information management system itu mereka bisa mendongkrak tingkat pertumbuhan ekonominya, mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Sebagai contoh misalnya ya, yang contohnya itu misalnya Banyuwangi, di periode bupati yang sebelumnya dan di bupati yang sekarang dilanjutkan. Banyuwangi itu tadinya kan ke kabupaten yang termiskin, salah satu yang termiskin di Jawa Timur. Tapi kemudian mereka melakukan banyak sekali penataan ya, perbaikan manajemen termasuk perbaikan informasi ya, manajemen informasi. Nah, salah satu adalah dengan membuat desa digital. Nah, desa digital itu salah satunya produknya adalah yang kemudian dimaintain oleh kabupaten adalah informasi terkait dengan harga komoditi. Jadi harga day to day ya komoditi itu. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya para petani itu di desa-desa punya gambaran, punya kapan mereka seharusnya harus memanen untuk mendapatkan harga yang terbaik. Sehingga kemudian keuntungan yang didapatkan oleh petani meningkat. Ya. Nah, desa digital ini bukan berarti juga tidak ada efeknya, ada juga efeknya. Nah, di satu sisi kalau dimanfaatkan dengan benar ya, kemajuan teknologi ini ya mendorong kesejahteraan di desa. Tapi ketika kemudian digitalisasi ini dihadirkan ke desa, ya kan, dan kemudian masyarakat tidak tahu menggunakannya, yang terjadi ya akibatnya saling kirim pesan secara lebih leluasa begitu, dan akibatnya angka perceraian meningkat. Nah, gitu. Jadi kalau tadi Mas Arief katakan dari keterbukaan informasi, dari transparansi ini kemudian meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan, ini transmisinya bisa dijelaskan lebih ini nggak Pak Iman? Memang benar seperti itu atau Cina nggak pakai begitu, maju aja gitu? Oh, jangan salah, Cina itu informasinya paling rapi. Ya. Paling rapi. Informasinya rapi ya. Nggak mungkin sebuah negara bisa maju tanpa memanage informasi dengan baik. Itu kuncinya di situ, ya kan? Taruhlah begini, kalau Anda pengen mengembangkan potensi daerah, ya kan? Nah, gimana kalau nggak punya sistem informasi yang baik? Nggak mungkin ada investor yang tertarik. Kemudian nggak mungkin kita bisa mengundang investasi, baik itu dari pengusaha di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, terkait dengan itu, sebetulnya ini sertifikat ganda lagi di sini. Ya, sebetulnya kemampuan dalam memanage informasi itu juga sangat tergantung pada kompleksitasnya. Ya, untuk kompleksitas yang taruhlah desa, kemudian kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional, ya kan, itu semakin kompleks, ya kan. Makanya saya justru menduga bahwa masalah informasi itu terbanyak ya di tingkat nasional, bukan di daerah, ya kan, karena ini masalahnya tuh luar biasa kalau di nasional, ya kan. Triliunan ya. Iya, artinya kan kalau dalam ilmu ekonomi, ya kan, kalau dijumlahkan saja nih ya, masalah di tiap desa seluruh Indonesia kan jadi masalah nasional, ya enggak? Ya. Ya, kalau dijumlahkan aja. Ya. Gimana kalau dikalikan? Ya kan? Kira-kira teorinya begitu. Jadi saya kira justru pembangunan mengenai cara memanage informasi itu harus bottom up, dari bawah. Rapikan dulu di bawahnya, ya kan? Rapikan dulu di bawahnya, baru kemudian ke atas, ya kan? Sementara ini kan kita pendekatannya justru terbalik, dari atas ke bawah, ya kan? Nah, saya mengencourage lah untuk KIP ini untuk bisa justru lebih banyak mengencourage teman-teman dari bawah, kemudian sehingga memudahkan di level yang lebih tinggi itu untuk memanage datanya. Karena kalau tidak dibereskan data, misalkan data ini aja jumlah orang miskin, ya itulah, ya kan. Kalau tidak dibereskan di bawah, benar-benar nih ya, di bawah, ya sudah, kita dituduh terus tuh menteri sosialnya mau
mau Risma, mau siapapun ya kan, salah sasaran terus. Ya kan? Karena apa? Di bawahnya tidak kita bereskan. Di level mulai dari RT, RW, desa, ya sampai kabupaten kota, sampai provinsi itu harus dibereskan satu persatu. Nggak bisa kita tingkat nasional tiba-tiba, kita punya data yang bagus. Emang sumbernya dari mana? Ya kan pasti dari bawah dong. Dari setiap rumah tangga, ya. Itu sementara Komisi Informasi cuma ada sampai tingkat apa? Provinsi ya, Pak Arief? Mas Arief? Hanya mendaki. Jadi jadi kalau untuk provinsi wajib, tapi untuk kota dan kabupaten dapat. Jadi bisa dibentuk juga. Itu sudah ada yang kabupaten. Sudah ada. Jadi kota kabupaten juga sudah ada yang membuat KI kota kabupaten. Ya, tetapi memang begini, ya tergantung dari political will ya dan kesadaran kepala daerahnya. Jadi dibentuk di periode kepala daerah sebelumnya karena kepala daerah sebelumnya itu mengharapkan KIP itu Komisi Informasi yang tingkat kota dan kabupaten bisa mendorong transparansi, kemudian mendorong partisipasi. Nah, tapi begitu kepala daerah itu habis masa jabatannya, ternyata kepala daerah berikutnya bubarin. Tidak terlalu mendukung itu. Jadi dibiarkan dari sisi penganggaran segala macam tidak memadai. Nah, di beberapa daerah yang terjadi seperti itu. Nah, memang konsistensi dari dukungan karena kita kan memang lembaga independen ya, lembaga independen mandiri. Tapi dalam pengelolaan kita menggunakan sistem kuasi. Jadi secara dukungan administrasi termasuk anggaran melewat pemerintah. Itu. Nah, ini memang menimbulkan berbagai macam problem ya. Di samping memang ada juga kelebihannya begitu. Nah, itu. Jadi karena lewat dukungan pemerintah, dalam hal ini kalau kota kabupaten kan lewat pemerintah daerah, ternyata komitmennya tidak terlalu bisa diandalkan stabil. Ya. Tapi kalau dalam beberapa tahun ke depan ada target nggak sih transparansi indeksnya segala macam kita bisa naik kita sampai ranking berapa gitu Pak Arief? Iya. Kami tahun ini juga sudah membuat IKIP ya, Indeks Keterbukaan Informasi Publik ya, 2021 ya, tapi untuk cakupan data di tahun 2020. Jadi ya kita harapkan itu nanti bisa meningkat terus ya, bisa meningkat terus. Dan kalau dari gambaran hasil IKIP itu kan jelas sekali kelihatan bahwa IKIP itu, indeks nasional itu tidak akan bisa dicapai atau tidak bisa didorong kalau Komisi Informasi Provinsi dan di daerah itu nasibnya masih merana. Karena Komisi Informasi punya bekerja sendirian tidak mungkin. Ya. Itu. Terus regulasinya sekarang gimana? Masih ada yang saling bertentangan atau ada yang harus diharmonisasikan lagi? Atau belum ada yang belum jadi, ada yang belum dibikin? Kalau regulasi terkait dengan regulasi KIP ya, sebagai lembaga yang bisa membuat regulasi ya terkait dengan standar layanan maupun hal-hal yang lain, memang terus berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi ya. Kita mencoba untuk bisa support ya, supaya informasi publik itu makin bisa direskan masyarakat. Nah, tapi memang masih banyak regulasi terkait dengan pengaturan Komisi Informasi ya, yang berada di kementerian atau di lembaga di luar KIP. Nah, ini yang selalu berubah-ubah. Itu. Nah, ini juga ini sangat menyulitkan ya, karena tidak semua Komisi Informasi Provinsi, kota kabupaten memiliki kemampuannya, baik dari sisi orangnya ya, maupun dari sisi lembaganya untuk kemudian support terhadap ketentuan-ketentuan itu. Jadi pada akhirnya secara regulasi kita memang masih memiliki masalah dalam upaya untuk mengkonsolidasikan data dan informasi, mengumpulkannya, memvalidisasinya, dan kemudian juga membuat semuanya menjadi transparan dan terpercaya. Masih ada masalah secara regulasi itu pada akhirnya. Bung Hardi, putus-putus.
Saya tidak bisa menangkap pertanyaannya. Iya. Ya, jadi pada akhirnya secara regulasi kita masih punya problem gitu, pasti punya masalah dalam soal bagaimana bisa mengkonsolidasikan data dan informasi, lalu kemudian juga mengharmonisasikannya, mewujudkan sebuah layanan yang lebih bagus. Selama ini masih ada masalah dalam regulasi dan itu yang harus diperbaiki. Iya. Baik. Terutama masalah yang terkait dengan anggaran ya. Okay. Jadi ini ya itu vital sekali dan memang belum match ya. Okay. Baik Kemendagri, Kominfo maupun Kementerian PAN RB. Ya. Jadi problem masih di regulasi dan kemudian juga masih ada lagi selain regulasi adalah political will yang masih juga belum terlalu kuat. Pak Iman, mungkin sebagai penutup, gimana jadinya informasi penting, semua negara ternyata menunjukkan bagaimana dia mampu mengelola informasi bisa jadi negara maju, kita masih begini-begini saja. Ya, saya selaku akademisi di IPB University ya, kan sebetulnya informasi itu sekarang sudah menjadi information science ya, ada ilmunya sendiri lah dalam dunia modern kayak gini, ya kan? Bukan hanya terbatas digitalisasi, ya kan? Tapi jauh lebih luas dari itu, ya. Karena itu saya sih mengencourage untuk setiap university ya untuk bisa menelurkan ahli-ahli informasi ya, yang bisa menolong semua pihak, baik itu publik maupun private, ya kan? Untuk kemudian mengelola informasinya itu dengan baik dan benar. Kira-kira gitu aja. Itu penting untuk kemajuan kita sebagai sebuah bangsa. Ya, informasi sangat penting dan informasi itulah yang kemudian bisa menentukan masa depan sebuah bangsa, sebuah negara. Mudah-mudahan kita termasuk negara yang bisa mengoptimalkan semua informasi yang bisa kita kelola dan mengkonsolidasinya, lalu kemudian juga bisa memanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Terima kasih Pak Iman, terima kasih Pak Arief atas bincang-bincang kita, dan terima kasih Pak Teknos. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sebarkan semua tayangan yang kami sajikan di FM Station. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.